sebelum salam diingatkan ya. Iya. Yang kedua, mau bertemu guru pertama kali teman-teman apa yang biasa? Salin pakai satu. Lanjut. Yang ketiga, kita mau kelasnya gimana? Buang sampah gimana? Mau pipis ke kamar mandi bilang sama garis. Apa yang dilakukan kalau mau Damian, lihat Mas Damian. Kalau mau jalan di depan di guru, jalan di teman-teman harus kalau guru berbicara teman-teman dengarkan biar pinter jadi anak boleh apa enggak kira-kira kalau kita pimpin? Berarti Misha temenan sama Kayla, temenan sama Balkis,
mengubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suwardi Suryaningrat, pahlawan pendidikan, pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Selamat siang, ibu-ibu guru semuanya. Alhamdulillah ini sudah ada semua ya Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah di sini ada 10 peserta, yang satu Bu Nurma sedang video, saya sendiri sebagai fasilitator, dan ada Bu Anis selaku kepala sekolah. Nah, untuk mempersingkat waktu, bisa langsung kita mulai ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Anis Wadus Sarifah selaku Kepala TK Kreatif Al-Furqon, kepada segenap Dewan Guru TK Kreatif Al-Furqon yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di lembaga kita TK Kreatif Al-Furqon dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam marilah tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu guru semua yang telah menyempatkan waktu di siang ini sekolah-sekolah yang saya yakin panjenengan semua itu sebenarnya banyak sekali aktivitas, entah itu di rumah, di sekolah ataupun aktivitas lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ridha dari Allah dan membawa manfaat yang luar biasa. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala TK Kreatif Al-Furqon, Ibu Anis Wadus Sarifah. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh Dewan Guru TK Kreatif Al-Furqon yang sudah berkenan hadir pada acara siang hari ini yang kami hormati, kepada Ibu Asmita Ramawati selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, khususnya pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka ini aksi nyata diseminasi budaya positif yang memang diadakan untuk keperluan tugas dari calon guru penggerak yaitu Ibu Asmita Ramawati. Semoga apa-apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, sambilan sholat salam barokah yang seindah-indahnya marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Ibu-ibu yang kami hormati, seperti Ibu Mita tadi mengatakan bahwa saya juga mengucapkan terima kasih
kepada Ibu Asmita yang sudah berjuang untuk bisa menjadi calon guru penggerak angkatan 11 ini, dan juga terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk kita semua belajar di sini. Jadi ini nanti kita belajar bersama. Terima kasih Bu Mita sudah mau menularkan ilmu yang sudah didapatkan untuk kita semuanya. Semoga nanti ilmunya itu bisa kita gunakan bersama, khususnya untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga kemajuan untuk TK Kreatif Al-Furqan TK kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Mita, terima kasih juga kepada guru-guru semua yang sudah meluangkan waktu. Semoga apa-apa yang kita laksanakan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita, khususnya seperti tadi untuk kemajuan TK Kreatif Al-Furqan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Segala kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Anismatus Sarifah. Nah, Ibu guru semua, karena ini sudah akan langsung masuk acara inti, saya meminta Ibu guru semua nanti untuk melakukan speaking dulu. Coba slide-nya bisa dilanjutkan. Nah, supaya tidak tegang ya, Bu, belum usah tegang-tegang. Sampai semuanya di sini kan kita rekan sejawat di satu lembaga. Jadi kita di sini saling sharing, saling belajar bersama. Nah, saya sampaikan sekali lagi, di sini saya bukan yang paling tahu. Jadi kebetulan saya memang mendapatkan amanat untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan di modul kemarin. Jadi pemahaman saya nanti akan saya sampaikan ke jenengan, dan saya yakin jenengan semua di sini itu bahkan lebih berpengalaman dari saya. Jadi di sini posisi saya adalah untuk berbagi pengetahuan. Mari kita sharing, jika ada masalah mari kita bicarakan bersama. Ngoten nggih? Nah, untuk SBK kali ini nanti akan saya mulai dengan mengucapkan kata-kata. Jika ada kata saya berkata, maka lakukan apa yang saya katakan. Jika ada kata saya berkata, lakukan apa yang saya katakan. Siap, Bu Ibu? Siap. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, mulai konsentrasi. Saya berkata, letakkan tangan di atas meja. Saya berkata, pegang hidung, turunkan. Tidak ada kata saya berkata. Belum konsentrasi. Lagi, saya berkata, berdiri, duduk. Sudah bagus konsentrasinya. Saya berkata, duduk. Saya berkata, angkat tanganmu, turunkan. Alhamdulillah. Saya berkata, turunkan tangan. Nah, ternyata konsentrasinya sudah kembali. Jadi siap mulai deh. Siap, alhamdulillah. Ibu operator, monggo. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, sebelum belajarnya kita mulai, mari kita membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi seperti kegiatan-kegiatan di sekolah dengan anak-anak, kita buat kesepakatan kelas dulu. Monggo, yang mau menyampaikan kira-kira kegiatan hari ini kita buat seperti apa, kita buat kesepakatan bagaimana bisa disampaikan. Contoh, saya kasih contoh ya. Nanti silakan Ibu Guru boleh perwakilan nanti menuliskan
di papan tulis ini. Contoh nomor 1, saya kasih contohnya tepat waktu. Nah, itu adalah contoh kesepakatan kelas. Tapi ini karena kesepakatan berarti terserah jenengan mau menuliskan apa yang diinginkan di kelas hari ini, bagaimana kegiatan hari ini, monggo silakan dituliskan. Oke. Siapa yang mau maju dulu, monggo. Oh ya, Bu Santi, silakan Bu Santi. Oke, sebetulnya ada 2 tadi kayaknya Bu ya. Oh ini. Nah, silakan yang nomor 2 langsung saja boleh. Nah, ini sesuai anak-anak jenengan mau Bu. Nah, mau apa nanti kita bahas bersama. Ayo Bu Ike. Oh ya. Agak bisa ada apa Bu. Nah, Bu Santi menuliskan jaga kebersihan. Sepakat apa enggak Bu ini? Sepakat. Nomor 1 kita jadikan kesepakatan kelas. Berarti nanti kalau ada yang buang sampah sembarangan, kita kasih apa? Kasih hadiah. Terima kasih Bu Santi. Sekarang nomor 2 Bu Delin. Saya bacakan santai tapi serius. Sepakat apa enggak ibu-ibu? Sepakat. Berarti nanti tidak ada yang tegang. Tapi tetap serius, fokus maksudnya mungkin ya. Santai tapi tetap fokus dengan apa nanti yang kita bahas bersama. Terima kasih Bu Delin. Selanjutnya nomor 3 Bu Ike. HP di silent. Oh Ike ini. Berarti HP di silent. Coba sepakat apa boten? Oh sepakat. Ya berarti HP di silent. Tapi tidak usah dinonaktifkan ya Bu. Nanti ada yang penting-penting nggak tahu. Terima kasih Bu Ike. Nomor 3. Nomor 4 Bu Atik menuliskan selalu ceria dan ramah. Ceria berarti semua tidak boleh merengut, tidak boleh ngantuk. Nah, oke. Ada lagi? Boleh makan dan minum apa enggak? Boleh? Oh iya, ini Bu Sendra masak ini. Hubungannya dengan makan dan minum. Nah, jadi memang namanya orang kalau belajar kok sepanang enggak makan enggak minum gitu nanti pasti malah enggak konsen, enggak fokus, terus ngantuk, enggak masuk. Nah, jadi boleh makan dan minum. Terima kasih Bu Ainur. Sepakat ya, boleh makan dan minum. Ada lagi? Ada lagi? Apa sampun? Oh, bisa ya. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Jadi kalau kesepakatan itu berbeda dengan aturan. Nah, kelihatan malah. Nomor 6 dari Bu Lisa, aktif berpendapat. Setuju napa boten, Bu Ibu? Sepakat ya? Nah, alhamdulillah ada 6 kesepakatan kelas. Saya minta ibu guru semua tepuk sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu menunjukkan kesepakatan kelas kita hari ini ada 6. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum mulai mendapatkan materi baru, pengetahuan baru, mari kosongkanlah gelasmu. Maka engkau akan bisa menuangkan minuman apapun yang kamu suka. Begitupun saat engkau mendengarkan petua atau ajaran baik, kosongkanlah dirimu. Maka engkau akan bisa menerima apa yang akan disampaikan dengan baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya yakin ibu guru semua di sini itu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang bahkan lebih dari yang saya dapatkan. Jadi mari kita kosongkan sejenak ilmu yang kita dapat dulu untuk mendapatkan ilmu di hari ini. Mantap ya, ibu-ibu. Lanjut.
Langsung saja, ini ada pertanyaan pemantik untuk materi hari ini. Tadi masih ingat ya judulnya apa tadi? Kegiatannya tadi? Budaya positif ada ya di situ. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik untuk mengantarkan materi kita budaya positif. Nanti siapa saja boleh menjawab ya, karena tadi ada aktif berpendapat. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Mengapa perlu menumbuhkan budaya positif di sekolah? Menjadikan siswa pribadi yang lebih baik? Iya, bisa. Ada lagi mungkin pendapat yang lain? Boleh Bu, jangan jawab, terserah, saya pahami jenengan. Oh, intinya sama, ya, dilanjut. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Bunda. Budaya positif itu memang penting untuk ditumbuhkan di sekolah untuk membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan lagi, yang paling utama itu adalah agar guru, murid itu merasa nyaman, aman, dan bahagia sehingga terwujud merdeka belajar. Jangan kira-kira kalau bahagia di sekolah itu pernah apa enggak merasa bahagia? Oh, sekali, alhamdulillah. Ketika guru itu sudah merasa bahagia, itu sebenarnya mereka sudah mewujudkan merdeka belajar. Pertanyaannya, apakah muridnya sudah bahagia? Nah itu, kadang memang anak ada yang bahagia, ada yang belum. Nah itu makanya perlu apa enggak kira-kira di sekolah kita itu menumbuhkan budaya positif? Sangat perlu. Alhamdulillah Bu Eni semua setuju. Nah lanjut ya. Selanjutnya tadi kan perlu ya. Sekarang bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah? Kira-kira apa ibu-ibu? Boleh pakai mic, boleh langsung menjawab. Ya, Bu Dewi menjawab menanamkan pembiasaan yang baik. Itu bagus sekali. Ada lagi? Memberi contoh atau teladan. Nah, Bu Ati sudah menerapkan filosofis pendidikan di SMP Mantaro itu dengan memberi contoh. Lanjut saja. Tadi jawabannya sudah tercover dari Bu Dewi dan Bu Ati. Nah, caranya yang saya baca dari modul ini yang saya tahu ya, yaitu menerapkan disiplin positif. Jadi tahu apa enggak Bu disiplin itu apa? Mematuhi aturan. Dulu saya tahunya juga begitu. Ya, jadi seperti kita itu dipaksa kan kalau mematuhi aturan. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke disiplin positif, ada sebuah teori kontrol. Coba, ini saya tanya, kira-kira ini benar apa salah? Yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ketiga, kritik dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar apa salah? Atau menurut Anda ada yang benar, ada yang salah? Ada yang benar, ada yang salah? Nah, coba lanjut saja kita lihat. Karena ini adalah hasil studi ilmiah ya. Jadi ternyata guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kenapa? Karena sebenarnya ketika murid mau melakukan apa yang guru katakan, itu sebenarnya karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata seperti itu, saya juga baru tahu dari modul, dan itu memang pendapat dari para ahli ya. Jadi memang sudah terbukti secara ilmiah dan juga dibuktikan tentunya
Kritik belum tentu menguatkan karakter. Nah, lanjut, orang dewasa tidak berhak memaksa. Meskipun itu perbuatan yang baik, orang dewasa tidak berhak memaksa. Selanjutnya, nah, menurut teori model dari Dr. William Glasser, itu seorang psikiatris sekaligus pendidik, yang bisa merubah manusia adalah dirinya sendiri. Jadi ketika kita membuat peraturan di sekolah, anak kok menuruti, itu belum tentu anak itu disiplin. Iya, siapa tahu anak itu merasa terpaksa dapat bintang. Nah, berarti kan itu belum disiplin. Lanjut. Nah, selanjutnya sebelum masuk lagi ke disiplin positif tadi, menurut para ahli juga terdapat 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Manusia itu termasuk saya, jenengan, anak-anak. Nah, ternyata ada 3, dan ini adalah secara bertahap. Yang paling rendah itu adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua itu tahap yang lebih atas, itu untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu bukan cuma trofi ya, ibu-ibu. Bisa juga mungkin pujian, mungkin ada dapat apresiasi dari Bu Anis. Nah, yang ketiga itu karena dia memiliki prinsip. Prinsip itu berarti apa? Prinsip itu berarti nilai-nilai yang diyakini dan dipegang oleh diri sendiri. Lanjut dulu. Nah, jadi motivasi nomor 1, nomor 2 itu adalah motivasi eksternal. Maksudnya itu dilakukan oleh seseorang karena ada dorongan dari orang lain, dari luar. Kalau prinsip itu adalah motivasi internal. Jenengan sudah punya yang ini apa belum? Contoh, berangkat tepat waktu. Nah, sudah masuk ini apa belum? Insya Allah, alhamdulillah. Nah, semoga kita semua nanti bisa memiliki prinsip yang memiliki motivasi yang ketiga ini dalam mendidik anak-anak. Nah, pertanyaannya itu tadi, kalau anak-anak gimana? Apakah anak-anak sudah punya ini? Kalau belum, kira-kira sudah punya disiplin positif apa belum? Belum. Lanjut saja dulu. Nah, jadi ternyata saya juga baru tahu, ternyata disiplin itu bukan patuh terhadap aturan, tetapi memiliki prinsip dan motivasi internal sesuai nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika anak, contohnya, anak itu sedang tertib baris bukan karena ingin mendapat bintang, tapi karena memang anak itu, ya, aku ingin menjadi anak yang tertib dari dirinya sendiri. Nah, lanjut. Apakah motivasi yang mendasari perilaku mayoritas murid kita? Kira-kira yang mana? Yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, kedua mendapat penghargaan, ketiga karena sudah punya prinsip. Jadi saya juga tahunya itu 1 dan 2 rata-rata. Mesti tadi ada di masjid seperti yang waktu sholat itu sangat tertib, itu ada beberapa. Aida, terus siapa lagi ya? Naifah. Nah, itu anak-anak yang sepertinya memang prinsipnya sudah mulai terbentuk, sehingga meskipun tidak dikasih reward, tidak dikasih tahu guru, anak-anak sudah tertib ketika sholat. Lanjut. Nah, itu tadi jawabannya sama nih. Mayoritas karena hukuman dan penghargaan. Lanjut. Nah, mayoritas itu belum memiliki disiplin positif dan motivasi internal sehingga berpotensi mengulangi kesalahan. Jadi, ngasih tahu tidak cuma sekali, 2 kali, sampai 10 kali berhari-hari. Nah, itu karena anak belum memiliki disiplin. Lanjut. Nah, selanjutnya Dr. William Glasser dalam Choice Theory mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Entah itu kita ataupun anak-anak, itu setiap perbuatan apapun, perbuatan
positif maupun negatif itu pasti punya tujuan. Jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, akan cenderung berperilaku menyimpang. Contohnya anak-anak kita siapa, Bu? Ya, itu berarti bukan karakteristik anak yang nakal, tidak, karena memang anak tersebut kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan cuma anak sih, kita juga. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kedua merasa diterima atau dicintai, ketiga kebutuhan akan kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima pemuasaan. Lanjut, ini untuk penjelasannya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, itu bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, keamanan, dan lain-lain. Sekilas saja dulu. Lanjut, kebutuhan merasa diterima, yaitu tetap terhubung dengan orang lain, diterima dan disayangi oleh lingkungannya. Kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan, kesempatan untuk membuat pilihan dan juga menyuarakan pendapat. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan, kegiatan yang membuat senang seperti permainan, hobi, rekreasi, penyegaran, dan lain-lain. Kelima, ini kebutuhan terakhir, yaitu penguasaan. Merasa kompeten, dihargai dan diakui kemampuannya, didengarkan dan memiliki harga diri. Nah, itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Coba ini ada kasus ya. Nanti mungkin juga bisa dikaitkan untuk kasus real di lapangan seperti kasusnya anak-anak tadi. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini pertanyaan pertama. Apa kira-kira Anda lakukan, Bu Ibu? Ya, bisa nanti dulu. Oke, bisa pakai mic, Bu. Kalau mau jawab, oke. Boleh sambil makan, Bu. Tadi kan kesepakatan kelas ya. Boleh makan dan minum. Nanti kelaparan saya bingung. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika punya murid Doni yang suka minta bekal makan siang temannya dengan paksa? Mungkin kita memanggilnya dulu, kemudian ditanya kenapa kok sering meminta bekal makan siang kepada temannya, seperti itu. Ya, Bu Dewi, tepat sekali ya. Setuju nopo betul kira-kira kalau ditanya dulu. Iya. Karena apa? Karena Bu Dewi tadi mencoba untuk mencari tahu alasan. Berarti mencari tahu juga kebutuhan dasar apa sih kira-kira yang perlu dipenuhi. Nah, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terkait 5 kebutuhan dasar tadi. Kira-kira jenengan kan boleh dong menebak-nebak. Oh, belum sarapan. Kalau belum sarapan, berarti masuk pada apa tadi? Bertahan hidup. Ya, benar. Berarti cara mengatasinya dengan dulu, oke, berarti dipuaskan dulu rasa laparnya. Lanjut, kira-kira lagi apa? Oh, tidak boleh bekal dan tidak dikasih uang saku. Mungkin juga yang diberikan bekalnya itu sesuai dengan keinginan. Oh iya, benar. Tidak sesuai keinginan itu berarti tadi kebutuhan dasarnya apa? Ada bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Ya, lebih ke kebebasan. Karena anak kan tidak punya pilihan, dia tidak punya tidak punya kemampuan untuk bilang, oh ini saya tidak suka. Nah, berarti mungkin itu perlu tindak lanjut lagi di rumah. Seperti itu. Mungkin nanti juga bisa diterapkan
untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar anak, beberapa anak yang berperilaku kurang baik. Ngoten nggih. Lanjut. Nah, di dalam pembelajaran itu terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, ini sebenarnya sudah berurutan, mulai dari yang seharusnya dihindari sampai posisi yang paling ideal diterapkan oleh guru. Dilanjut. Yang pertama adalah posisi penghukum. Di sini guru itu perannya menunjuk, membentak, menyakiti fisik ataupun non fisik yang dampaknya murid itu bisa menjadi pendendam, memberontak, membenci guru. Apa di sini ada Bu yang menerapkan sebagai penghukum? Ya, insya Allah tidak ya. Alhamdulillah, karena dampaknya ini sangat luar biasa buruk, dan namanya dampak buruk itu pasti akan tetap teringat dan berefek sampai dewasa. Lanjut, alhamdulillah sudah tidak ada penghukum di sini. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini yang kadang saya pun pasti melakukan, tapi seharusnya dihindari. Suaranya lembut, tenang, tapi menyalahkan anak. Contohnya, ya Allah, Mas Hafiz, kayak gitu. Itu Bu Guru malah repot, ngajar sampean. Terus lagi, kalau sampean begitu, lihat teman-teman udah ada yang suka toh. Nah, lembut kadang, tapi menyalahkan. Nah, sebenarnya, saya dulu sering Bu seperti itu. Tapi setelah tahu ini, kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena dampaknya itu memang bukan secara fisik, tapi bisa membuat anak itu merasa gagal, merasa dirinya rendah. Nah, mungkin memang tidak semua anak seperti itu, tapi memang ini juga secara sudah dibuktikan juga, ya. Ternyata memang dampaknya bisa sampai dewasa ketika kita membuat anak merasa bersalah. Lanjut. Posisi yang ketiga adalah teman. Nah, sepertinya ini semua sebagai teman nih. Apa ada yang tadi sebelumnya? Nah, oh iya, memang bisa diganti-ganti. Posisi sebagai teman itu ramah, akrab, bercanda, nah seperti itu. Itu ada dampak positifnya. Anak-anak itu memiliki identitas sukses. Maksudnya apa? Anak-anak tidak rendah diri. Anak-anak percaya dengan orang lain. Itu dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya anak menjadi bergantung dan tidak mandiri. Tidak mandiri itu maksudnya tidak punya disiplin positif tadi. Kan anak-anak kurang punya rasa hormat juga dengan gurunya, sehingga ketika mungkin ganti guru, anak-anak menjadi tidak tertib lagi. Nah, seperti itu. Jadi posisi teman itu menurut saya dulu adalah posisi yang paling terbaik Bu. Oh ternyata bukan. Nah lanjut. Posisi sebagai pemantau. Nah pemantau di sini suaranya datar. Jadi kita tidak menggunakan emosi. Guru mengawasi kalau di sini. Jadi ketika anak salah kita kasih tahu salahnya. Oh kamu salah. Nah dikasih tahu ini benar apa salah? Salah. Nah anak tahu itu salah. Udah itu tok. Jadi nanti kalau ada masalah lagi anak berulang lagi, ya itu guru akan perlu memberitahu lagi, perlu untuk memantau di sini maksudnya. Dampaknya seperti tadi ini ada dampak positif, murid memiliki identitas sukses. Jadi anak percaya diri, anak merasa tidak rendah diri. Nah, namun dampak negatifnya anak menghitungkan konsekuensi dan tidak sepenuhnya mandiri. Maksudnya apa? Ketika ada hadiah, ada rewardnya, anak akan tertib. Tapi kalau tidak, anak tidak tertib. Karena anak sebenarnya taunya cuma itu salah, itu benar. Tidak tahu dampaknya, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya,
Yang kelima, ini adalah posisi yang paling ideal. Namun tentu dalam pembelajaran itu tidak mungkin kita langsung ini atau menerapkan cuma satu, tidak mungkin. Namun ini adalah posisi yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, namun tulus untuk membimbing murid. Nah, di sini itu anak bukan cuma dikasih tahu bahwa ini salah apa benar, tidak, tapi juga anak dibimbing untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Anak juga dibimbing untuk memiliki keyakinan, untuk memiliki prinsip. Dampaknya itu murid bisa mandiri dan dapat menyelesaikan masalah. Nah, untuk manajer ini memang paling ideal, yang perlu kita terapkan, perlu. Namun memang dalam kenyataannya tidak mungkin semua akan berposisi manajer. Terus lagi kalau kasus-kasus yang berat itu juga tidak mungkin, pasti ada hukuman. Nah, semua tetap posisi kontrol seorang guru harus tetap berpihak pada murid, di mana semua anak, kebutuhan anak itu harus tetap diperhatikan. Lanjut. Nah, sekarang saya mau tanya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah respon dari tindakan anak atau orang yang tidak tertib, tidak disiplin, namun secara tiba-tiba. Sifatnya adalah untuk menebus kesalahan. Kamu salah, berarti kamu, nah itu menebus. Kalau konsekuensi itu berarti ada kesepakatan terlebih dahulu atau mungkin bersifat mendidik, namun berkaitan dengan salahnya. Paham, Bu Ibu? Nah, coba saya mau tanya. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu hukuman apa konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Oke, benar. Karena kesalahannya apa? Membuat coretan. Cara menyelesaikan masalahnya apa? Dibersihkan. Nomor 2, berdiri di luar kelas karena tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Sepertinya sudah paham semua. Membaca istighfar 10 kali karena berkata kotor. Konsekuensi. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Berarti sekarang, mulai dari sekarang ini bisa diterapkan. Lebih bagus hukuman apa konsekuensi? Ya, konsekuensi, karena itu anak juga dilatih untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, perlu sekali untuk menegakkan disiplin positif. Nah, sesuai modul yang saya baca, itu ada 2 cara utama untuk menegakkan disiplin positif. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Nah, seperti ini tadi, kesepakatan kelas, ini tadi juga termasuk keyakinan kelas. Kenapa? Karena berangkat dari keyakinan masing-masing. Lanjut, menerapkan restitusi. Nanti kita bahas restitusi. Lanjut ya. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas sama? Beda. Ada yang bisa memberi alasan? Pribon Bu Winda? Oke, benar sekali apa yang disampaikan Bu Winda. Peraturan. Nah, ini keyakinan kelas itu berdasarkan curang pendapat antara guru dan murid. Kalau peraturan itu dibuat sepihak, murid tidak dilibatkan. Kira-kira yang lebih menancap itu nanti yang mana? Karena yang berpendapat adalah anak. Jadi itu dari anak sendiri, bukan dari guru. Berarti motivasinya dari internal, bukan dari eksternal. Lanjut. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Maksudnya ini tidak terikat oleh agama, budaya, suku. Dalam seluruh
masyarakat di dunia meyakini atau menganggap nilai-nilai yang diangkat di sini adalah sama. Lanjut, belum. Yang kedua, dibuat dalam bentuk positif. Ketiga, semua warga kelas berkontribusi. Nah, ini terkait keyakinan kelas. Lanjut. Nah, manakah yang termasuk keyakinan kelas? Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Gimana? Iya, kalimatnya positif. Dilarang mengganggu orang lain. Bukan, karena kalimatnya negatif. Dilarang melakukan kekerasan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kalimat dalam keyakinan kelas. Lanjut. Oh iya, itu jawabannya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu yang pertama dilakukan dengan curah pendapat. Jadi anak-anak dilibatkan. Kalau di kelas atas mungkin anak-anak disuruh menuliskan. Karena di kelas TK kita sesuaikan. Anak-anak diajar bercakap-cakap, disuruh untuk menyampaikan pendapatnya, keyakinannya. Yang kedua, catat semua masukan. Yang ketiga, susun kalimat dalam bentuk positif. Maaf, ada salah penulisan. Yang keempat, tinjau kembali, berarti ditinjau kembali seperti tadi. Teman-teman, jaga kebersihan. Setuju apa tidak? Nah, seperti itu meninjau kembali. Lalu yang kelima, sepakati bersama, ditandatangani semua warga kelas. Jadi anak-anak bisa membuat gambar dirinya, kalau belum bisa tanda tangan, lalu dipajang di kelas. Jadi nanti setiap anak-anak ada yang tidak tertib, nanti diingatkan lagi dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati. Nah, kemarin itu saya sudah mencoba, tapi belum maksimal juga sih sebenarnya. Saya coba untuk melakukan curah pendapat, karena memang anak-anak itu kan ya berpendapat ikut-ikutan gurunya. Jadi guru kalau di TK itu tetap mengarahkan, karena anak belum bisa berpikir kritis, benar kritis. Lanjutnya, nah itu tadi penegakan disiplin positif yang pertama. Yang kedua, kita lanjut menerapkan restitusi. Nah, sebelum itu ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Apa sudah capek? Belum? Alhamdulillah. Boleh Bu, ini apa break dulu berapa menit? Apa dilanjut? Dilanjut, oke. Bisa sambil makan, sambil minum, ngobrol. Saya juga mau minum. Ya, break saja sekalian. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, urus semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena. Merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan. Pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Ingat sosung tulodo, hikmatnya mangun kaso. Tutpuri handayani, filosofi yang mumpuni. Ibu bapak, guru hebat, ayo teruslah bersemangat untuk belajar sepanjang hayat. Respect, salam hormat, guru hebat. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Calon guru penggerak, lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara.
sudah pukul 12:10, kita lanjutkan ya, Ibu. Atau mungkin ada yang mau memimpin ice breaking? Bisa biasanya ice breakingnya Bu. Ayo bisa. Ya biasanya bisa. Ice breakingnya banyak sekali. Ayo bisa. Terima kasih atas kesempatannya. Kita tepuk semangat seru ya Bu ya. Ini sudah saya terapkan di kelas, ternyata anak-anak itu sangat suka dan setelah SPG ini langsung semangat lagi. Sebelumnya sudah ada yang pernah melihat tepuk semangat seru? Sudah ada yang belum. Yes. Mari kita bersama-sama kita belajar dulu. Tepuk semangat seru. Tangan dulu. Dendang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dendang ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Na. Aha aha. Semangat. Sambil lompat biasanya gitu. Sekarang kita mulai ya. Tadi kan masih belajar. Oke. Berdiri. Berdiri. Oke, berdiri. Monggo ibu silakan berdiri. Nanti lompat ya seperti anak-anak. Oke. Siap. Ya, semangatnya nanti lompat yang tinggi. Tepuk semangat seru. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Na. Aha aha. Semangat. Seru sekali, terima kasih Bu Nisa. Akhirnya ibu-ibu jam 12 lebih lompat. Nah, kita lanjutkan ya, sudah siap karena tadi sudah ada ice breaking dari Bu Nisa. Semuanya sudah bisa fokus? Konsentrasi. Kita lanjutkan, tadi ada upaya untuk menegakkan disiplin positif di sekolah. Nah, seperti tadi ada hukuman, penghargaan, dan yang ketiga opsinya adalah restitusi. Jadi untuk menegakkan disiplinnya anak-anak yang tadi ada yang tidak tertib, ada anak yang gampang berulang, itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini bersifat eksternal. Jadi hukuman itu bukan dari diri anak sendiri. Jadi dari gurunya atau dari peraturan di sekolah itu adalah hukuman. Nah, kelemahannya tadi, jika kita menerapkan hukuman, itu anak akan mendapatkan identitas gagal. Identitas gagal itu maksudnya anak itu akan merasa dirinya salah, anak merasa dirinya gagal karena telah melakukan kesalahan. Nah, dampak negatifnya juga sangat besar karena tidak hanya berdampak pada hari itu saja, tetapi juga pada kehidupan anak ketika dewasa nanti. Dampaknya seperti tadi, anak bisa menjadi lebih pemberontak, menjadi pribadi yang pendendam, benci. Nah, itu. Selanjutnya dengan penghargaan. Penghargaan tadi juga bersifat eksternal karena dari luar, bukan dari diri anak itu sendiri. Namun dalam penghargaan itu ada identitas sukses. Jadi anak akan merasa dirinya itu tidak rendah diri lagi. Anak tidak merasa gagal meskipun telah melakukan kesalahan. Namun kelemahannya itu adalah jangka pendek. Karena dengan memberi penghargaan seperti yuk kita beres, nanti yang tertib akan dapat bintang. Berarti dalam waktu itu saja anak-anak akan tertib. Dan
karena itu tadi bersifat jangka pendek, itu tidak akan efektif karena tidak akan menumbuhkan disiplin positif, disiplin diri anak. Dan juga kemarin itu saya membaca di modul, ternyata penghargaan itu akibatnya bisa lebih buruk daripada hukuman. Ternyata begitu. Kenapa? Karena ketika kita menjanjikan sebuah penghargaan namun anak-anak itu tidak mendapatkannya, itu biasanya anak-anak tidak akan berusaha lebih keras lagi. Nah, itu yang pertama. Oh, Allah aku paling oleh. Terus anak-anak menjadi tidak bersemangat lagi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ternyata penghargaan itu juga bisa menimbulkan kecemasan. Nah, kalau di lomba itu memang harus ada ya namanya penghargaan. Namun ketika bukan lomba, ternyata anak-anak kita beri motivasi dengan penghargaan itu malah cenderung akan merasa cemas. Iya yo, aku orang oleh. Nah, aku kalau orang oleh bintang piye. Jadi anak-anak itu akan cemas dan itu akan menimbulkan persaingan. Persaingan di situ karena aku lebih hebat, aku tidak hebat. Nah, seperti itu. Itu ternyata penghargaan itu jika diberikan berulang-ulang dampaknya seperti itu. Selanjutnya, ketika kita sering memberi penghargaan, ternyata anak-anak itu nanti akan lupa dengan nilai kebajikan sebenarnya. Jadi ketika anak harus tertib ketika baris, dia akan lupa bahwasanya ketika baris harus tertib itu berarti aku akan menjadi anak yang hebat. Dia akan lupa. Dia akan ingatnya ketika aku tertib aku akan mendapat bintang, seperti itu. Jadi penghargaan itu ternyata juga tidak efektif dan ada dampak negatifnya. Yang ketiga, ini adalah opsi yang ditawarkan yang paling baik dan mungkin sudah terbukti juga, itu adalah dengan restitusi. Restitusi itu kalau sebenarnya itu untuk menumbuhkan motivasi internal, dari diri anak itu sendiri, tapi perlu dibimbing oleh orang lain. Jadi guru di sini perannya di sekolah adalah untuk membimbing. Jadi eksternal di situ tuh maksudnya bimbingan dari guru, membimbing anak supaya lebih disiplin. Lalu bimbingannya tersebut untuk mengarahkan anak supaya dia memiliki prinsip. Nah, selanjutnya identitas sukses sama dengan penghargaan. Jadi anak di sini tidak akan merasa gagal dan fokusnya adalah untuk memperbaiki kesalahan. Lanjut. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau di posisi pemantau tadi, posisi kontrol manager pemantau itu tidak ada untuk memperbaiki kesalahannya, itu tidak ada, karakternya juga tetap. Tapi kalau posisi manajer itu sudah bisa masuk ini untuk memperbaiki kesalahan. Coba lanjut lagi. Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kalau menebus kesalahan itu tadi kan apa? Hukuman ya. Nah, anak yang dihukum itu tidak akan berubah menjadi lebih baik, tapi hanya menebus kesalahannya. Oh salah, berarti aku gitu toh. Lanjutnya memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan di sini kalau kita menerapkan hukuman itu nanti pasti anak bisa benci, bisa tidak suka. Namun ketika kita menerapkan restitusi itu akan memperbaiki hubungan dengan gurunya. Anak kan tadi sebagai posisi manajer, guru bersifat netral. Kalau anak salah ya kita kasih tahu salahnya. Di sini tidak emosional sehingga hubungan guru dan anak itu bisa terbangun. Sepertinya dulu pernah ini diterapkan di restitusi oleh Bu Adis sepertinya terhadap siapa ya kemarin? Anak MI, siapa namanya? Oh iya, kakak. Sepertinya itu juga sudah termasuk restitusi. Selanjutnya menawarkan bukan memaksa. Jadi anak kita beri tawaran untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan kita kamu kalau tidak tertib berarti harus tertib besok. Enggak seperti itu. Kita tanya. Lanjut.
menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tanya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi anak bisa membayangkan, nanti aku ingin jadi anak seperti apa? Aku ingin jadi anak yang hebat. Seperti itu. Yang menjawab adalah anak sendiri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti tadi ada 5 kebutuhan dasar. Kita cari tahu, kita gali. Mungkin bisa ditanya dulu anaknya, apakah anak itu seperti kemarin Arkana ya, saya tanya, kenapa lu? Kamu kok tidak tertib waktu baris? Nah, Arkana jawabnya gini, saya pengen main Bu. Nah, berarti kan kebutuhan kesenangan. Jadi memang anaknya itu lebih inginnya belajar itu ya sambil bermain, tidak cuma belajar diam gitu. Nah, akhirnya saya gali seperti itu. Meskipun sampai saat ini kalau Arkana itu belum bisa untuk diatasi atau dikuatkan disiplinnya, tapi terus karena memang anak usia dini itu adalah fondasi untuk menegakkan disiplin. Selanjutnya, berfokus pada karakter bukan tindakan. Perbaikan karakter anaknya, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak tidak akan dikucilkan karena dia berbuat salah, tetapi anak dikuatkan karakternya, diperbaiki. Lanjut. Segitiga restitusi itu langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Kalau ini sebenarnya tidak harus urut, tapi ketika kita laksanakan dengan urut itu akan lebih efektif. Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah untuk menstabilkan identitas supaya anak tidak merasa dirinya, aku salah. Nah, jadi apa yang dilakukan itu kan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita kuatkan dulu, salah itu tidak apa-apa. Kamu tidak tertib itu tidak apa-apa. Nah, itu yang pertama seperti itu. Lanjut. Yang kedua, langkah-langkahnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita kuatkan anak tadi, kita validasi tindakannya itu salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat ini, biasanya asing ya, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, mungkin ada anak yang bertengkar karena rebutan mainan. Tadi kita stabilkan identitasnya dulu. Oh, kamu tadi berebut ya sama temanmu. Tak apa-apa, semua orang pasti pernah salah. Guru pun juga pernah salah. Nah, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Tadi kamu mukul temanmu karena berebut mainan. Itu mainan kamu. Nah, kita validasi. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, berarti kamu sebenarnya sudah hebat karena kamu sudah bisa menahan diri. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini kita validasi tindakan yang salah itu. Tindakannya kan salah. Kita bisa juga bertanya, apa yang kamu lakukan tadi itu salah apa benar? Nah, kita tanya seperti itu bisa.
yang kamu lakukan tadi itu menyakiti teman kamu apa tidak? Oh iya, menyakiti, mungkin jawabannya begitu. Nah, iya, yang kamu lakukan itu salah. Kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih buruk, lebih sakit lagi, bisa. Tapi ternyata kamu tadi sudah melakukan hal yang lebih baik dengan tidak menyakiti lebih parah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tanya, apa sih alasan kamu melakukan itu tadi? Apa sih alasan kamu? Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, sebenarnya ini tetap bisa kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak. Terutama kalau kita kan memang biasanya berdasar Jawa itu juga bisa. Apa sih yang sudah kita sepakati? Nah, anak kita tanya, apa yang sudah kita sepakati sebelumnya? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, jadi di menanyakan keyakinan itu selain untuk menanyakan anak-anak tentang kesepakatan yang telah dia buat atau pemahaman yang telah dia ketahui tentang berperilaku baik, itu juga untuk memecahkan masalah. Jadi umpama tadi ada anak yang berebut mainan. Nah, kamu sudah tahu kalau di kelas itu ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar hari ini? Nah, ditanya seperti itu bisa. Lalu, sekarang kita fokus untuk memecahkan masalah. Ketika kamu berebut mainan dengan temanmu merasa tersakiti. Iya. Nah, kalau temanmu merasa tersakiti, berarti sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, seperti itu. Kalau kita biasanya memang, ayo sekarang minta maaf. Nah, kan itu perintah dari kita, bukan dari diri anak sendiri. Nah, memang kalau restitusi itu butuh waktu yang agak lama. Namun memang ini adalah yang paling ideal, bisa coba kita terapkan beberapa kali, dan nanti kalau sudah terbiasa mungkin kita bisa lebih cepat dalam melakukannya, lebih efektif seperti itu. Lanjut. Nah, itu tadi segitiga restitusi sudah saya jelaskan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tidak masalah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini sebenarnya ada videonya, coba diputar, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nah, ini praktis segitiga restitusi yang kemarin saya terapkan kepada Ananda Bara dan juga Damian. Nah, saya terapkan kemarin waktu membuat video itu ya Bu Anis di masjid. Nah, meskipun ya agak berisik. Nah, ini sudah materi terakhir, jadi mungkin bisa dilihat saja. Nah, ini sudah materi terakhir. Apakah ada yang ditanyakan atau mungkin mau bertukar pendapat, bertukar pemahaman? Monggo. Nah, ini mau saya putarkan dulu saja, bisa sambil dilihat meskipun tidak ada suaranya, tidak apa-apa ya. Karena di sesi akhir ini pasti pun lemes. Langsung. Dan mengganggu teman lain. Damian, hadap depan Damian. Damian hadap depan. Damian hadap depan. Berikut ini penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Anak yang tidak tertib ketika berbaris. Nah, bisa dibaca bawah.
Jadi kalimatnya kita sesuaikan dengan anak-anak. Jadi bahasanya juga kita sesuaikan. Kemarin setelah restitusi itu sehari efektif. Setelahnya perlu direstitusi. Efeknya kalau anak TK memang seperti itu. Jadi dari praktek restitusi ini ternyata penting untuk berbicara empat mata dengan anak. Kalau dikasih tahu di depan teman itu memang kurang efektif. Ya dulu Boris pernah itu restitusi kakak. Itu sebenarnya juga sudah restitusi. Saya juga baru tahu itu namanya restitusi. Iya, sering melakukan. Tapi terkadang sering gitu ya. Apalagi mereka memang kalau mereka memang ya anak itu belum bisa berprinsip sendiri, jadi seperti itu. Nah sudah itu aja. Coba kembali ke slide tadi. Ini sudah sesi yang terakhir. Nah ini sudah yang terakhir. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, yang paling penting dalam menumbuhkan budaya positif itu adalah adanya kolaborasi antar semua pihak, antara kepala sekolah, guru, anak, dan orang tua. Mari kita tanamkan disiplin positif terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu dan kita tularkan kepada anak didik kita. Jadi disiplin positif harus kita tanamkan dulu karena kita adalah pendidik, guru, digugul dan ditiru yang memang dilihat setiap hari oleh anak, entah itu penampilan kita, perilaku kita, perkataan kita pun juga digugul sama anak. Jadi itu tadi pengingat buat kita supaya disiplin positif itu kita terapkan pada diri kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau mengajar, niatnya juga kita niatkan yang baik-baik.
kita niatkan semuanya mencari ridho Allah. Seperti itu. Coba lanjut. Nah, ini adalah kegiatan kita yang terakhir. Sebelumnya apakah ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau bertukar pendapat? Monggo. Atau Bu Anis mau menanggapi? Sampun. Nah, karena ini yang terakhir, coba sekarang tepuk semangat. Tepuk apa tadi bunyi? Tepuk semangat seru tapi sambil duduk tidak apa. Tepuk semangat seru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ibu guru semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup, silakan untuk melakukan refleksi. Nah, hari ini kita sudah sharing bersama, belajar bersama. Silakan post-itnya minta tolong dibagikan. Untuk menjawab ini berarti nanti dikasih nomor ya. Yang pertama, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini? Silakan dituliskan, karena ini adalah pembelajaran, semua orang juga memiliki pemahaman masing-masing. Silakan dituliskan sepemahamannya tadi dapat apa saja. Lanjut, yang nomor 2, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya setelah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif? Nanti silakan dituliskan, kira-kira punya rencana apa ke depan ya. Berarti satu orang dapat 2 post-it. Oh enggak, nanti ditempel ya. Satu orang dapat 2, yang satu diisi 1. Mohon semua saja ya, atau bisa saya bantu membagi. Kesepakatan kelas saya harus, karena sudah berakhir. Nah, Ibu Guru bagi yang tadi memang mau ada acara boleh loh meninggalkan dulu. Oh, ya alhamdulillah, sedikit. Perubahan untuk pendidikan, perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan, pemikirannya hebat dengan gagasan Yuk ditempel yuk teman-teman. Yuk tidak usah berebut, santai saja.
Silakan dicatat sesuai nomornya, yaitu 25. Alhamdulillah semuanya sudah. Nah, karena waktunya sudah mendekati jam 1, saya bacakan beberapa saja. Ya. Untuk pertanyaan pertama, pelajaran apa yang Ibu dapat dari kegiatan hari ini? Nah, ini banyak sekali. Ada 5 kebutuhan dasar positif, pentingnya kesepakatan kelas dan disiplin positif. Selanjutnya ada guru sebagai manajer, ya, karena manajer tadi adalah posisi yang paling ideal seorang guru dalam pembelajaran. Pentingnya kesepakatan kelas sama seperti tadi. Berarti nanti kira-kira mau diterapkan apa enggak Bu? Yang kesepakatan kelas atau yang kelas? Nah, saya juga masih mencoba kemarin, nanti ingin saya lebih eksplor lagi anak-anak dalam membuat kesepakatan kelas. Ada 5 dasar kebutuhan manusia, ya, ini tadi penting untuk menggali alasan anak melakukan perbuatan yang menyimpang atau kurang baik. Lanjut, disiplin positif sangat penting, benar sekali. Jadi mari kita berkolaborasi bersama menumbuhkan disiplin positif terutama dalam diri kita. Selanjutnya yang nomor 2, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Nah, ini tidak ada nama, jadi saya lihat yang akan dilakukan menerapkan segitiga institusi, menerapkan kontrol guru sesuai proporsinya dan berusaha melakukan kontrol guru sebagai manajer. Selanjutnya ada lagi merestitusi anak yang telah melakukan kesalahan, menerapkan posisi guru sebagai manajer, sama merestitusi anak, menerapkan kesepakatan kelas, menjadi manajer lagi. Oh ya, intinya sama. Tapi yang membuat kesepakatan kelas, memposisikan diri sebagai manajer dan juga melakukan restitusi. Nah, itu tadi memang inti dari modul tentang budaya positif hari ini. Nah, Ibu guru semuanya, karena ini sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi panjenengan semua di kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anis karena telah memberi kesempatan saya untuk melakukan diseminasi berbagi pemahaman tentang budaya positif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bersama dapat bermanfaat. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih Bu Guru semuanya. Setelah ini acara sudah berakhir, ditutup. Mari kita siap-siap untuk pulang. Nah, terima kasih. Nah, karena kita sudah mau pulang, saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.